Dan juga untuk menciptakan keadilan, PPN yang naik dari 11 ke 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. 12% ini hanya untuk barang-barang mewah, artinya memang ditargetkan untuk kelas-kelas atas begitu ya. Nanti kita akan elaborasikan sebenarnya apa sih pertimbangannya. Presiden Prabowo berhasil mendapatkan komitmen investasi senilai sekitar 18,57 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 294,8 triliun rupiah. Komitmen investasi senilai 294,5 triliun yang dibawa Prabowo ke Indonesia menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Jumlah ini bukan sekedar angka, melainkan simbol kepercayaan dunia internasional terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, mampukah Presiden Prabowo dan para menterinya menarik investasi baru berikutnya? Bagaimana menurut kalian? Bisakah kalian memberikan komentar di bawah ini? Dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi, investasi ini diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi lebih cepat, menciptakan lapangan kerja baru, dan mempercepat pembangunan di daerah yang selama ini kurang berkembang. Lawatan ini sekaligus menegaskan bahwa diplomasi ekonomi menjadi salah satu strategi utama Indonesia dalam menarik perhatian investor global. Mewujudkan komitmen investasi menjadi proyek nyata membutuhkan reformasi birokrasi yang lebih efisien, regulasi yang transparan, dan perlindungan hukum yang kuat bagi investor. Indonesia bisa menjadi pusat ekonomi baru di Asia Tenggara yang lebih kompetitif dan berdaya saing global. Investasi ini bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mengambil posisi strategis di tengah dinamika geopolitik dunia. Indonesia harus menjadi raja di ASEAN. Inilah saatnya Indonesia menjadi magnet dalam ekonomi regional ASEAN. Apa saja komitmen investasi yang dibawa oleh Prabowo Subianto? Bagaimana dampaknya? Mengapa negara-negara asing mau berinvestasi di Indonesia? Kita kupas dalam Kubi Panas FS. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Saya Farid Subhan, kita ngopi dulu. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, yaitu Hasan Hasbi, menyatakan bahwa komitmen investasi yang berhasil dibawa Presiden Prabowo Subianto setelah serangkaian kunjungan ke luar negeri mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia. Dari lawatan tersebut, beberapa investasi besar tercatat adalah 10 miliar dari Cina, 7 miliar US dollar dari British Petroleum, dan juga 1,5 miliar US dollar dari sejumlah perusahaan yang saat acara CEO Roundtable Forum di Inggris. Presiden Prabowo juga menyaksikan penandatanganan kesepakatan investasi senilai 10 juta dolar Amerika Serikat dari beberapa perusahaan yang berasal dari Cina. Presiden Prabowo Subianto mengamankan komitmen investasi senilai 18,57 miliar US dollar atau sekitar 295 triliun rupiah. Investasi tersebut mencakup berbagai sektor strategis seperti ketahanan pangan, kesehatan, teknologi, energi, yang juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Yang pertama adalah peningkatan lapangan kerja. Investasi diharapkan bisa meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara yang dapat menciptakan ribuan lapangan kerja selama masa konstruksi dan juga selama masa operasional. Selain itu, investasi di ekosistem digital membuka peluang bagi tenaga kerja muda, khususnya di bidang teknologi informasi, data analitik, dan juga pengembangan piranti perangkat lunak. Investasi diharapkan meningkatkan infrastruktur yang lebih baik dengan menurunkan biaya transportasi misalnya hingga 20%. Kemudian akan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan membuka akses pasar baru bagi produk lokal Indonesia. Selain itu, akselerasi ekonomi regional di mana proyek seperti pelabuhan dan juga kawasan ekonomi khusus harus dilakukan percepatan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang sebelumnya sulit untuk berkembang. Kemudian berikutnya adalah pertumbuhan sektor prioritas. Pemerintah harus mendorong transformasi
transisi ke energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, menurunkan emisi karbon, dan juga mendukung target Indonesia untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Infrastruktur digital yang kuat akan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global, sekaligus mendukung ekonomi digital yang diproyeksikan bernilai lebih dari 100 miliar US dollar pada tahun 2030. Dengan realisasi investasi, PDB Indonesia yang diharapkan tumbuh di atas 5,5% per tahun pada sektor energi hijau dan juga sektor manufaktur yang memiliki potensi ekspor yang besar ke pasar global perlu menjadi diversifikasi baru pendapatan negara Indonesia. Hingga hari ke-6 lawatan negara yang dilakukan oleh Presiden Prabowo telah menghasilkan investasi sampai sekitar 295 triliun. Harapannya ini hanyalah permulaan dan akan diikuti dengan investasi-investasi berikutnya. Daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi global dapat dilihat dari beberapa faktor utama yang menarik perhatian investor asing. Pertama, potensi pasar domestik yang besar dengan jumlah penduduk yang lebih dari 280 juta jiwa menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar konsumen terbesar di dunia setelah Cina, India, Amerika, dan juga Brazil. Hal ini menciptakan peluang besar bagi perusahaan internasional untuk memasarkan produk dan jasa mereka, terutama untuk sektor teknologi, konsumsi, dan juga infrastruktur. Pertumbuhan kelas menengah yang signifikan juga menambah daya tarik karena meningkatnya daya beli masyarakat Indonesia. Indonesia berada dalam posisi strategis secara geografis di kawasan Asia Tenggara. Lokasi ini memberikan akses yang mudah bagi pasar-pasar utama seperti Cina, India, dan juga negara-negara ASEAN. Kemudian Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, termasuk energi terbarukan, tenaga surya, panas bumi, yang saat ini menjadi prioritas bagi banyak untuk investor di energi hijau. Hal ini memberikan sinyal positif bagi investor. Meskipun daya tarik ini cukup menjanjikan, tantangan dan juga isu korupsi tetap menjadi perhatian penting bagi para investor. Oleh karena itu, kesuksesan Indonesia dalam memanfaatkan komitmen investasi ini sangat bergantung pada kemampuan negara untuk lebih serius lagi meningkatkan daya saing dan juga kepercayaan masyarakat investasi global. Ada yang skeptis terhadap komitmen investasi 295 triliun ini. Komitmen terkadang sering hanya sekedar komitmen yang berupa deklarasi awal tanpa ada mekanisme konkret untuk menjamin realisasinya. Proyek serupa di masa lalu menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil komitmen investasi yang berhasil direalisasikan. Kemudian transparansi dan akuntabilitas pemerintah perlu untuk dipublikasikan menjadi sebuah laporan kemajuan proyek untuk menunjukkan bahwa hasil nyata itu terjadi dan ditunjukkan kepada masyarakat. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah penyimpangan dana dan menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah. Proyek infrastruktur yang besar seperti bendungan, tambang biasanya merusak ekosistem dan lingkungan, mengancam keanekaragaman hayati. Pembangunan mungkin memaksa masyarakat lokal untuk direlokasi, menimbulkan banyak konflik sosial, dan jika tidak dikelola dengan baik ini bisa berbahaya. Yang keempat adalah kolaborasi dengan usaha lokal. Kekhawatiran muncul bagi investor asing dapat memonopoli sektor tertentu yang merugikan pelaku usaha lokal. Pemerintah perlu menetapkan syarat ketertiban terkait dengan bagaimana pengusaha lokal dapat melakukan investasi juga dilindungi sustainability-nya dalam jangka panjang. Komitmen investasi 294 triliun ini adalah peluang besar bagi ekonomi Indonesia, tetapi realisasinya yang sukses membutuhkan manajemen yang terstruktur, transparan, akuntabel, serta memiliki pendekatan yang proaktif terhadap tantangan sosial dan lingkungan. Langkah perbaikan investasi di Indonesia. Menurut Kupas FS, pemerintah tidak boleh hanya mendorong investasi asing saja. Bagi pengusaha dalam negeri yang ingin berinvestasi juga harus mendapatkan perhatian lebih. Untuk mendorong investasi baik dari dalam maupun luar negeri, maka pemerintah memerlukan kebijakan-kebijakan yang strategis dan juga komprehensif. Di antaranya yang pertama adalah perbaikan infrastruktur fisik dan digital. Infrastruktur fisik seperti mempercepat pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, jaringan kereta api. Hal ini akan mengurangi biaya logistik dalam negeri dan meningkatkan konektivitas antar daerah. Kemudian yang kedua adalah transformasi digital. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi termasuk jaringan internet yang berkecepatan tinggi. Hal ini akan mendorong percepatan
pembangunan ekonomi digital. Penyederhanaan perizinan menjadi kunci untuk mempercepat layanan perizinan bagi masyarakat. Penyederhanaan perizinan sangatlah penting ya untuk mempercepat perizinan di daerah maupun di Indonesia secara luas. Kemudian yang kedua adalah harmonisasi regulasi, mengurangi tumpang tindihnya peraturan dan memastikan kejelasan hukum untuk memberikan kepastian kepada investor dan juga pengusaha. Kemudian yang ketiga adalah insentif investasi yang kompetitif. Pemerintah harus memberikan insentif fiskal, memberikan insentif berupa pengurangan pajak misalnya tax holiday untuk sektor-sektor prioritas seperti sektor teknologi, energi terbarukan, manufaktur, perusahaan yang berorientasi ekspor, UMKM, industri berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan lain-lain yang pada ujungnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian insentif non-fiskal, menawarkan dukungan teknis, penyediaan layanan industri dan yang terintegrasi, fasilitas ekspor impor hingga pelatihan vokasi kepada para pengusaha atau kepada para entrepreneur. Kemudian yang keempat adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sangat penting. Pelatihan vokasi untuk meningkatkan kualitas SDM, menciptakan tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan industri termasuk kebutuhan investor. Kemudian kolaborasi dengan investor, mendorong transfer teknologi dan pengetahuan melalui kemitraan dengan perusahaan multinasional yang pemerintah harus punya target jangka waktu itu harus berhasil. Kemudian yang kelima adalah stabilitas politik dan ekonomi. Kita harus memastikan bahwa Indonesia memiliki stabilitas politik, kebijakan ekonomi makro, serta nilai tukar mata uang yang kompetitif dan terprediksi. Kemudian memperkuat transparansi dan pemberantasan korupsi untuk meningkatkan kepercayaan investor. Kemudian yang keenam adalah pengembangan kawasan ekonomi khusus. Artinya pemerintah memberikan insentif secara khusus pada daerah-daerah kawasan ekonomi untuk menarik para investor. Kemudian di sana menyiapkan infrastruktur yang lebih lengkap, terintegrasi, insentif pajak, dan dukungan administrasi yang memudahkan mereka. Kalau perlu, mereka datang pagi, sore sudah bisa memulai bisnisnya. Promosi, pemerintah harus menganggarkan promosi internasional, misalnya menyelenggarakan roadshow dan aktif melakukan kemitraan luar negeri. Bekerja sama dengan lembaga keuangan internasional untuk mempromosikan proyek-proyek strategis nasional Indonesia. Pemerintah harus menawarkan kemudahan akses ke sumber daya alam Indonesia yang dikelola secara berkelanjutan. Kemudian mendorong investasi pada sektor yang memiliki potensi lokal seperti pariwisata, agribisnis, dan energi terbarukan. Kemudian yang terakhir adalah diversifikasi sektor investasi. Pemerintah harus mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dengan mengembangkan sektor baru, diantaranya investasi di sektor teknologi, financial atau fintech, kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan, peternakan, energi, dan lain sebagainya. Bagaimana menurut kalian? Apakah investasi 294 triliun ini akan membawa kemajuan bagi Indonesia? Ayo berikan pendapat kalian dengan komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai berjumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam Miracle.